قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Ibadur Rahman Pontredis. Tak lupa salawat dan juga iringan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah-surah pendek dari juz ke-29, dan kita masih membahas tentang surah Al-Mulk. Kita masuk pada ayat ke-19 dan seterusnya. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safati wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadha alladhi wa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan sayapnya dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih. Sungguh Dia Maha melihat segalanya. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat menolongmu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Atau siapakah yang dapat memberikan rizki jika Dia menahan rizki tersebut? Sebaliknya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Apakah orang yang berjalan dengan wajah tertelungkup itu lebih mendapatkan petunjuk, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini hendak menjelaskan kepada kita sebuah ibadah mulia dalam kehidupan kita. Ibadah itu disebut dengan at-tafakkur. Kita disuruh untuk berpikir. Berpikir akan apa? Berpikir akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berpikir akan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di balik ciptaan Allah itu ada rahasia yang bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, tafakkur sa'atan
khairun min qiyami lailatin. Kita merenung sejenak, berfikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik dibandingkan kita menghabiskan satu malam suntuk untuk qiyamul lail. Dari sini bahwa ibadah tafakkur ini jauh lebih mulia dibandingkan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai seperti itu? Karena pengaruhnya besar. Sampai-sampai dikatakan oleh Al-Imam Al-Bishr rahimahullahu taala, "Lau tafakkara an-nas fi 'azamatillahi ma 'asallaha 'azza wa jalla." Kalaulah sekiranya manusia itu mau merenungkan benar-benar akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik keagungan Allah itu melahirkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan para ulama salaf saking khusyuknya melakukan ibadah tafakkur ini sampai sebagian mereka mencelakakan diri. Sebut saja kisah Daud At-Tai rahimahullahu taala. Jadi Daud At-Tai ini satu hari dia manjat ke atas rumah. Kemudian dia berusaha untuk tafakur melihat keindahan bulan, keelokan bulan dan kecantikan bulan yang luar biasa yang telah Allah ciptakan dengan bertabur bintang di atas langit sana. Tiba-tiba kemudian dia menangis. Ketika melihat bintang-bintang dan bulan-bulan itu, dia pun menangis. Karena dia menangis, dijelaskan, maka dia pun kemudian tak sadarkan diri, hampir pingsan, kemudian terjatuh. Rupanya terjatuh ke atap rumah tetangganya. Sampai kemudian jatuh ke bawah, nasib baik dia tidak jatuh ke tanah, tapi jatuh ke tempat tidur tetangganya. Secara otomatis kemudian tetangganya terperanjat disangkanya dia pencuri. Maka langsung mengambil pedangnya, kemudian hampir menebasnya. Tapi setelah kemudian Daud At-Tai mengatakan bahwa dia bukan pencuri, maka kemudian barulah tetangganya menyalungkan pedangnya. Kemudian ditanya, "Kenapa kau bisa jatuh dari atas?" Apa dia mengatakan? "Tafakkartu li'azamatillahi azza wa jalla wa ma sya'artu bidzalik." Aku berusaha memandang bulan dan langit yang ada di atas sana, mengenang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sampai aku tidak sadar akhirnya terjungkal, jatuhlah ke tempat kamu di sini. Lihat bagaimana saking khusyuknya tafakkur, terkadang tidak sadar. Tapi antum jangan ikut-ikut Daud At-Tai, manjat-manjat rumah, tafakkur ke atas, kemudian sengaja menjatuhkan ke rumah tetangga. Bukan tafakkur, apa masalah? Ini contoh saja bagaimana para ulama dulu luar biasa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tafakkaru fi ala illahi wa la tatafakkaru fi dzatillah." Renungkanlah ciptaan-ciptaan Allah itu, tetapi jangan terlalu memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita renungkan kekuasaan dan ciptaannya saja untuk membangkitkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking agungnya ibadah tafakkur ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala di banyak ayatnya selalu menyinggung soal ibadah ini. Sebut saja Al-Baqarah 152, Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum." Fadhkuruni,
ingatlah aku. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar lisan saja kita membaca tasbih, tahmid, takbir. Tapi berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu adalah dengan melihat kekuasaan-kekuasaan, ciptaan-ciptaannya, keajaiban-keajaiban. Maka orang-orang yang memiliki akal pikiran, tentu mereka akan berpikir betapa luasnya kuasa Allah Subhanahu wa taala dan keajaibannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana kita diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau ila at-tayr fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di langit itu? Ikhwan, sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kuasa Allah, bagaimana Allah kemudian menciptakan langit dengan lapisan yang sangat kokoh dan tidak berkilau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kuasa Allah ketika menciptakan bumi. Allah jadikan zalulan, dimudahkan bagi manusia, sehingga manusia bisa berjalan di permukaan bumi, bisa mencari rizki, membangun rumah dan begitu semacamnya. Artinya dimudahkan semuanya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihat langit dengan berbagai macam kekuasaan, lihat pula bumi dengan berbagai macam kekuasaan dan kemudahan. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa di antara langit dan bumi itu ada makhluk selain daripada manusia yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan segalanya. Itulah yang disebut dengan burung. Karena burung ini dia terbang di antara langit dan bumi. Makanya Allah mengatakan awalam yarau ila tayri fawqahum. Tidakkah mereka melihat burung-burung yang mengembangkan sayap, safatin wa yaqbidna. Dia kembangkan, kemudian dia mengetupkan, artinya merapatkan karena mungkin lelah. Terkadang kemudian sayapnya dikatupkan begini, nanti nyayapnya begini lagi. Perhatikan di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan safatin, mengembangkan, menggunakan isim. Tapi ketika mengatupkan sayapnya menggunakan fi'lul mudhari, tentu ada makna. Kenapa ada perubahan dari isim kepada fi'il? Dan inilah keajaiban. Kita tahu bahwa isim itu salah satu faedahnya litsubut, di mana burung itu saat terbang sayapnya itu tidak akan digerakkan sama sekali. Dia hanya dibentangkan seperti ini saja dan tidak digerakkan ketika di langit itu. Tapi lihat bagaimana burung walaupun tidak menggerakkan sayapnya, hanya membentangkan saja, dia tidak jatuh. Siapa yang membuat burung itu tidak jatuh? Padahal kalau pesawat itu ibaratnya mematikan mesin. Tetapi itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuat tidak jatuh burung padahal dia tidak bergerak? Kemudian wa yaqbidna, ini fi'lul mudhari. Artinya terkadang sekali-kali dia mengatuk karena kelelahan saja. Terkadang begini, sebentar nanti gini lagi, hanya kelelahan saja. Tetapi begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Allah mudahkan untuk hidup di antara langit dan bumi, sebagaimana manusia Allah mudahkan ketika berada di bumi. Manusia mudah berjalan, manusia mudah bekerja, maka burung-burung pun sama. Makhluk di antara langit dan bumi juga yang terbang di angin itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Siapa yang menjadikan burung bisa terbang itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala?
Kita disuruh berfikir. Apalagi burung itu ikhwatu fillah muliakan Allah azza wajalla, Allah berikan pandangan yang sangat awas, tidak ada makhluk seawas burung. Banyak binatang-binatang yang diberikan mata oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan hampir semua binatang Allah berikan pandangan, mata untuk memandang. Tapi tidak ada mata secermat dan seawas burung. Karena dia berada di atas ketinggian. Dia mampu dengan pandangannya mendeteksi di mana makanan. Apakah itu berupa biji-bijian, apakah itu berupa ulat-ulatan, ataukah berupa ikan-ikanan yang ada di laut ataupun di pantai. Itu burung tahu dari atas itu. Itu makanannya di situ. Dan burung itu jarang meleset ketika mengambil makanan. Jarang meleset. Kalau manusia kan ada melesetnya kan. Besok kau kerja ya, ada kerjaan. Iya, datang ke pekerjaan. Aduh, sudah ada karyawan lain. Kau pulang kerja. Meleset kan manusia. Tapi burung tidak pernah meleset. Itulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya memberikan kepada kita gambaran tentang kekuasaannya, tapi juga mengajarkan kepada kita dari burung ini apa? Bahwa setiap binatang yang melata itu sudah ditanggung rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan percontohan kepada kita tentang burung. Bahkan Rasul pun paling banyak bercerita tentang burung. Contoh umpamanya Nabi SAW ketika bicara soal pentingnya tawakal, apa kata Nabi SAW? Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkul la ruziktum kama yurzaqut tayr. Kalau kalian itu mau bertawakal seperti tawakalnya, kalau kalian betul-betul ingin bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian akan diberikan rizki seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Kemudian kata Nabi SAW, yaghdu himasan wa taruhu bitanan. Coba bayangkan pagi-pagi betul dia keluar. Yaghdu itu artinya keluar di pagi hari dalam kondisi lapar. Kemudian dia pulang di sore hari dalam kondisi kenyang dan sanggup memberikan makan anak-anak. Dari mana burung dapat rizki coba? Dan bagaimana dia mencari rizki? Bukankah burung tidak secerdas manusia? Burung itu tidak sekolah, tidak ada titelnya juga, tidak ada simpanan banknya juga burung. Tapi dengan kekuatan tawakal setiap hari dia mencari makan, ada saja makanan yang dimakan dan diberikan anak-anak. Itu kekuatan tawakal yang luar biasa, di mana burung menggandengkan antara tawakal dan akhdhu bil asbab. Dan ini harus kita contoh, bahwa tawakal saja tidak cukup, tetapi harus mencari sebab seperti burung keluar pagi-pagi. Dia mencari sebab kan untuk mencari makanan. Makanya kemudian Rasul mengatakan taghdu himasan. Pagi-pagi buta burung itu sudah keluar. Kemudian bergabung dengan kawanan. Dan hebatnya burung ini, kalau satu di antara mereka koloninya melihat ada makanan di bawah sana, maka dia tidak akan memakan sendirian. Dia akan mengajak kawannya. Kawannya di bawah ini banyak makan, maka dia akan bersiul mengajak kawannya untuk rame-rame juga mengambil makanan di tempat itu. Itulah sifat gotong royong yang dimiliki burung itu, saling ta'awun dengan yang lain. Dan itulah bedanya kadang-kadang burung dengan kita kan? Kalau kita ada kerjaan senyap, tak mau ngasih kawan. Kalau tak ada kerjaan baru cari kawan. Ada kerjaan enggak? Begitulah sifat bakhil manusia. Tapi lihat bagaimana burung ini memberikan contoh terbaik kepada kita. Lah di sini Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita tentang kuasanya. Lihat burung itu di atas. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkuasa menerbangkan burung tanpa bergerak, hanya membentangkan sayapnya saja. Kali-kali menakutkan,
dibentangkan mengatupkan, dibentangkan tapi subhanallah, dengan kedua sayapnya yang Allah ciptakan dengan indah, dengan ekornya yang kemudian bisa berputar-putar, akhirnya burung bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa lurus, bisa ke atas, bisa ke bawah. Itu kuasa siapa? Allah jadikan ekornya untuk menjadi setir dia berjalan ke depan. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yaqidu ma yumsikuhunna. Tidak ada yang menahan burung di udara selain Zat yang Maha Rahman. Ar-Rahman adalah nama Allah, sifatnya rahmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ketika menahan burung di langit dan tidak jatuh, itu semua karena rahmat Allah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada burung. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan burung itu untuk mencari nafkahnya dengan kedua sayapnya, dengan ekor yang sebagai setirnya, dengan mata yang awas untuk mencari makanannya. Ini semua ikhwatu fiddin adalah rahmat yang Allah anugerahkan kepada burung. Karena Rahman itu beda dengan Rahim. Kalau Rahim itu kan khusus untuk orang-orang yang beriman. Tapi Rahman ini meliputi orang yang beriman, meliputi orang-orang kafir, meliputi manusia, bahkan meliputi binatang. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada burung. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya dia Maha melihat atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit bicara soal burung. Tadi saya sudah jelaskan bahwa banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari terbangnya burung. Tapi Al-Quran sendiri banyak mengutip pelajaran-pelajaran yang diambil dari burung ini. Contoh umpamanya dalam surah Al-Maidah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadhim. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkatalah orang tersebut, oh celaka, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak itu sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Al-Maidah 31 ini kan bercerita tentang kisah Qabil dan Habil. Di mana Qabil ini ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan Adam alaihi salatu wasalam untuk supaya menikahkan putra-putranya dengan cara menyilah. Karena putra-putra Adam ini ketika dilahirkan Hawa selalunya kembar. Setiap Hawa melahirkan selalunya kembar, laki-laki dan perempuan. Sehingga ketika mereka sudah dewasa, kemudian adalah syariat pernikahan tentu untuk menjaga keberlangsungan generasi hidup manusia. Maka Allah perintahkan Adam untuk menikah sini, di mana Qabil menikahi saudari Habil dan Habil menikahi saudarinya Qabil. Di sini setan datang kepada Qabil, kemudian mengatakan, Bil, tengok tuh saudaranya, saudari si Habil, tengok pula saudari kembar, cantik mana? Kata Qabil, nampaknya cantik saudari dibandingkan saudarinya Habil. Apakah kau mau menikahi orang yang tidak cantik? Sebaiknya kau tolaklah tuh permintaan ayahmu. Disinilah kemudian setan memberikan was-was kepada Qabil. Akhirnya mulai dia berpikir, betul juga, bagus saudariku cantik dibandingkan saudarinya si Habil itu yang jelek.
maka dia datang kepada ayahnya dan menolak perintah menikahi saudari Habil. Maka kemudian ayahnya Adam alaihi salatu wassalam meminta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kedua putranya Qabil dan Habil untuk berkurban. Sekarang gini saja, kalian berkurban kepada Allah, maka siapa yang diterima kurbannya, maka dia berhak untuk mendapatkan pasangan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan watlu alaihim naba abnai adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Bacakan kepada mereka wahai Muhammad tentang kisah dua putra Adam ketika keduanya berkurban kepada Allah. Di mana Habil karena dia seorang yang suka menggembala kambing, maka dia pun kemudian berkurban dengan kambing yang digembalanya. Karena dia mewarisi sifat-sifat Adam, dia tahu apa yang harus dipersembahkan kepada Allah. Dia pun mengambil kambing yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tapi si Qabil ini karena dasarnya sudah hasad, tidak suka dengan perjodohan ini, makanya dia pun bermain-main dengan kurbannya. Dia suka bercocok tanam. Akhirnya kemudian dia kurbankan buah-buahan yang sangat buruk yang dia pun tidak mau memakan. Kemudian diletakkanlah sama-sama di bukit. Tiba-tiba Allah mengirimkan halilintar. Halilintar itulah menyambar kambingnya Habil dan membiarkan kambing buah-buahannya Qabil. Tanda diterima kurban. Dari situ Habil berhak menikahi saudari Qabil. Tapi Qabil tidak terima. Sebelum saudarinya diambil dari nikahi Habil, dia pun kemudian mengancam saudaranya dan mengatakan la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Kemudian Habil mengatakan la imbasatta yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulah. Kalau engkau ingin membunuhku silakan, tapi aku tidak akan membalasnya. Kenapa? Aku ingin menggabungkan dosaku dan dosamu supaya engkau masuk neraka. Tetapi nasihat Habil tidak mempan. Akhirnya Qabil pun membunuh Habil saat tertidur. Saat Habil sedang tertidur, diambilnya batu besar, kemudian dibenturkan di kepalanya. Matilah dibentur kepala. Tak percaya, coba saja. Akhirnya kemudian ketika sudah mati ini, jasad Habil mau dikemanakan, mau diapakan? Karena di masa itu belum ada proses fardu kifayah. Dia tidak tahu dengan jasad manusia mati mau diapakan. Disitulah kemudian Qabil merasa menyesal, bukan menyesal membunuhnya, menyesal cemana cara ini merawat jasad saudaranya ini. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus burung gagak. Di mana burung gagak ini ada dua, kemudian berkelahi, kemudian satu gagak berhasil membunuh gagak yang lainnya. Setelah gagak satunya kemudian mati, kemudian yang hidup mencoba mengorek tanah. Dikoreknya tanah, akhirnya gagak yang mati sama gagak yang hidup itu kemudian dimasukkan ke lubangnya, kemudian dikorek kembali, sampailah kemudian terkubur gagak itu. Lah itu disaksikan oleh Qabil. Dari situ Qabil pun mengambil pelajaran dari burung gagak tersebut. Maka dia pun menggali lubang, kemudian memasukkan saudaranya dan menguburkannya. Makanya Allah mengatakan, "Faba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriya kaifa yuwari sawata akhi." Qala ya wailata ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadim. Kemudian Allah mengutus ekor burung gagak dari tanah untuk diperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya Habil. Qabil pun berkata, oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak itu sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku. Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Terkadang kita bisa mengambil pelajaran daripada burung, ikhwatu fillah. Mungkin ini yang positif. Ini mungkin pelajaran mengambil pelajaran burung
dari burung gagak ini yang positif. Karena ada juga yang negatif. Dari burung gagak ini ada yang negatif. Kenapa kemudian burung gagak ini salah satu burung yang disuruh untuk dibunuh kan? Nabi SAW mengatakan khamsun minad dawat kulluhunna fasikun. Kata Nabi SAW, ada 5 hewan fasik yang dianjurkan untuk dibunuh. Kemudian kata Nabi SAW, yang pertama adalah al-ghurab, burung gagak. Bahkan yang pertama itu burung gagak. Baru setelah itu al-had'ah, maksudnya burung elang. Kemudian al-aqrab, kalajengking. Kemudian al-fa'rah, tikus. Kemudian al-kalbul aqur, serigala. Serigala. Gimana tidak? Artinya anjing galak di sini maksudnya anjing yang sedang gila. Anjing gila ini kalau gigit dia akan menyalurkan penyakit yang sangat parah untuk manusia. Jadi makanya kemudian disuruh dibunuh kalau ada anjing gila. Anjing yang gak gila jangan pakai gila. Artinya tidak boleh juga kalau ada pendidik. Maksudnya di sini artinya kenapa Nabi SAW menyebutkan kalimat al-ghurab, salah satu binatang yang fasik itu al-ghurab. Karena disebutkan bahwa burung gagak ini itu burung yang tidak bisa berkawan, dia tidak bisa berukhuwah, dia nggak kenal saudara burung, dan dia tidak suka berjamaah. Memang dia sendiri-sendiri burung gagak itu, dan dia kayak preman, suka berantem. Kemudian juga dia tidak punya kasih sayang kepada anak. Nah, sifat-sifat burung gagak ini jangan ditiru. Dia tidak suka berukhuwah, tidak suka berjamaah, sukanya berantem, dan tidak punya kasih sayang. Makanya santri-santri di sini kalau suka berantem, katakan apa? Gagak. Menyesatkan sayang sama kawannya, suka berantem. Nah ini kemudian juga anehnya walaupun burung gagak ini punya keturunan, dia tidak punya rasa kasih sayang dengan keturunan. Karena kalau burung gagak ini melahirkan, dia punya anak. Kan kalau anak yang berlahirkan warnanya belum menghitam karena belum ada bulu. Maka biasanya induk gagak itu tidak mau memberi makan anak. Kenapa? Disangka bukan anak, kok warnanya lain. Karena namanya berlahir belum ada bulu. Dia hanya mengintai dari jauh saja. Burung gagak. Lalu siapa yang ngasih makan anak ini? Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, bayi burung gagak ini kan terkadang mengeluarkan aroma-aroma tak sedap, sehingga kemudian mendatangkan serangga, mendatangkan ular. Itulah yang kemudian oleh anak burung gagak ini dimakan sampai kemudian bulunya berkembang. Kalau sudah nampak hitam, baru induknya datang. Oh betul Pak anak, sama-sama hitam. Ini burung gagak yang kayak gitu. Contoh ya kayak ini kan nggak bagus juga kan. Jadi ada pelajaran yang kita bisa petik dari burung gagak ini yang positif, ada juga yang negatif. Gitu maksudnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar kita melihat burung yang terbang di atas itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya sanggup menerbangkan burung dan tidak jatuh walaupun ketika dia mengatupkan sayap. Artinya kan ketika burung ini mengatupkan sayapnya seperti ini, secara otomatis harusnya dia jatuh karena tidak ada yang menopangkan begitu. Tapi kenapa dia tidak jatuh juga? Dan siapa yang menahan dia tidak jatuh kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Pesawat secanggih apapun yang dibuat manusia, yang menjadi kebanggaan dunia, anggaplah barat mereka kemudian memparadekan kepada kita bagaimana pesawat-pesawat canggih masa depan sekalipun, kalau pesawat itu terbang kemudian mati mesinnya, pasti dia jatuh.
Tak mungkin tak ada. Itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk kecil, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kehebatan yang tidak dimiliki oleh ciptaan manusia. Ini yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, amman hadzal ladzi huwa jundul lahu yang surukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi huwa jundul lahu, atau siapa dia yang menjadikan tentara bagi, yang surukum min dunir rahman, yang akan menolongmu selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Inil kafiruna illa fi ghurur. Orang-orang kafir itu tidak lain hanya dalam keadaan tertipu saja. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tentara yang banyak. Karena semua makhluk yang diciptakan Allah bisa saja Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk tentara. Bumi adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Jika Qarun yang melampaui batas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa alaihi salatu wasallam meminta kepada Allah untuk mengazab Qarun. Maka Allah katakan kepada Musa, ya Musa, perintahkan bumi, maka dia akan menuruti kata-katamu karena izin dari. Maka Musa mengatakan, ibla'il arda, wahai bumi, telan si Qarun. Akhirnya bumi pun menelan si Qarun dan seluruh kekayaannya. Fakhasafna bihi wa bidaril ardh. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Bumi menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Lautan juga tentara dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fir'aun sombong dengan mengatakan, awalaisa li mulku Misra, bukankah kekuasaan Mesir itu milik, dan bukankah seluruh sungai-sungai dan lautan yang ada di Mesir itu di bawah kekuasaan. Kemudian dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi, dan mengatakan, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada Tuhan selain Tuhan. Kan kurang ajar si Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan tentaranya berupa lautan untuk menenggelamkan. Saat Fir'aun dan bala tentaranya kemudian mengejar Nabi Musa dan berada di tengah-tengah lautan yang disangkanya jalan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala perintahkan lautan untuk menenggelamkan Fir'aun. Disitulah Fir'aun baru sadar siapa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya dia bukan Tuhan dan di sana ada Tuhan, sehingga dia mengatakan, amantu bima amanat bihi Bani Israil. Aku beriman dengan apa yang telah diimani Bani Israil. Lihat bagaimana Allah akhirnya menenggelamkan Fir'aun yang kita kenal dengan Ramses yang kedua. Jasadnya sengaja kemudian tidak dihilangkan, bahkan mengambang ke permukaan, kemudian menjadi bumi yang sampai hari ini kita bisa saksikan bangkainya di Mesir sana. Walaupun menjadi polemik para ulama, apakah itu Fir'aun di zaman Nabi Musa ataukah Fir'aun di zaman setelahnya? Apakah itu memang Ramses kedua atau Ramses yang lain? Wallahu a'lam. Tapi isyarat Al-Quran, Allah abadikan jasadnya supaya menjadi pelajaran bagi manusia. Laut menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Bahkan angin dan badai menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Lihat kaum Ad. Kaum Ad yang Allah katakan hidup di satu kota yang disebut dengan Iram, yang Allah mengatakan lam yukhlaq mithluha fil bilad, di mana kotanya tidak pernah Allah ciptakan sebelum dan sesudahnya. Kota dipenuhi dengan emas, di mana bangunan-bangunannya memiliki seni yang luar biasa. Padahal di zaman itu belum ada alat canggih, tapi mereka bisa memahat bebatuan pegunungan menjadi istana-istana megah, bukan untuk ditempati, hanya dibuat main-main saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidak ada kota yang pernah Allah ciptakan seperti kota Irak. Tapi mereka sombong kepada Allah. Fastakbaru fil ardi. Mereka pun sombong di permukaan bumi. Apa yang terjadi? Allah kirim badai kepada mereka.
angin puting beliung yang mengangkat seluruh bangunan, mengangkat semua manusia, mengangkat semua yang ada di permukaan bumi naik ke langit sana. Berapa hari? Sab'ata layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. 7 malam 8 hari kaum Ad diputar-putar di atas langit sana. Baru setelah ke-8 harinya Allah hentikan angin itu, kemudian Allah lesatkan jasad-jasadnya. Maka Allah katakan ka'ajazin nahlil khawiyah, seperti tunggul kurma yang dilempar menancap di permukaan bumi. Berarti badai adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tentara Allah itu banyak, dan tidak ada yang sanggup untuk melawan tentara Allah. Sekelas Namrud yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus tentaranya yang paling lemah. Apa itu? Laut, nyamuk. Nyamuk ini kan binatang yang paling lemah. Terkadang hinggap di tangan kita tepat, kemudian dia punah. Tapi lihat, kalau Allah sudah jadikan makhluk lemah seekor nyamuk ini dijadikan tentara Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bisa membunuh manusia yang paling sombong dan tongkar di permukaan bumi, yang dia katakan ana uhyi wa umit, saya bisa menghidupkan dan mematikan, kata Nabi. Berpuluh-puluh tahun di kepalanya, akhirnya setiap sakit kepala dia bilang kepada pembantunya, kumpulkan sandal di kepala. Setiap dia merasakan sakit, kemudian dia mengatakan, pukulkan sandal di kepalaku. Apa tidak gegar otak setiap hari kepala dipukul? Akhirnya mati Namrud kena sandal. Dia terbunuh karena sandal. Dipukul-pukul ya. Kepala lama-lama gegar otak, mati juga. Nah ini orang yang paling sombong lah ya. Diutus seekor nyamuk bisa mati. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau yang mutaakhir hari inilah ya, berita-berita hari ini. Hari ini terjadi gempa di Jepang. Jepang ini kan negara yang dikenal dengan industri teknologi. Kalau sudah mobil dari Jepang sudah kuat luar biasa. Merek Jepang kuat luar biasa. Ada merek sehat. Tapi lihat secanggih-canggihnya teknologi. Allah Azza wa Jalla. Kebakaran di California, di Los Angeles sana, kota kedua terkaya bahkan terpenyumbang pajak terbesar di Amerika sana, dengan Hollywoodnya, dengan kebanggaannya, yang segala macam film macam-macam ada di situ. Digambarkan bagaimana teknologi canggih tingkat tinggi digambarkan dalam film Hollywood itu. Tiba-tiba Allah kirim kebakaran yang berasal dari hutan merambah ke perkotaan. Sampai hari ini titik api selalu ada di mana-mana. Di mana Amerika dengan kecanggihan? Di mana Amerika dengan kesombongannya ketika Allah mengirim api yang merupakan tentara-tentaranya? Amerika tidak bisa apa-apa. Rugi triliunan, berapa uang yang rugi di situ. Bangunan-bangunan megah rata dengan tanah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin jangan jauh-jauh lah, negeri kita juga pernah dilanda dengan tsunami yang luar biasa. Gempa di mana-mana, angin puting beliung dan badai yang menghempas segalanya, dan tidak ada yang sanggup untuk mencegah. Lah ini kekuatan siapa kalau bukan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya di sini Allah mengatakan amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min duni rahman. Atau siapakah yang akan menjadi tentara bagimu, yang akan menolongmu selain daripada tentara yang Allah kirimkan kepadamu? Di zaman dulu kalau kita melihat peperangan di zaman Nabi, kemenangan itu bukan karena besarnya pasukan dan banyaknya pasukan. Karena berapa banyak pasukan-pasukan yang sedikit mampu mengalahkan pasukan yang banyak karena izin dari Allah kan. Sehingga Allah gambarkan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak, itu semua karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kemudian sebagian kaum muslimin dalam beberapa perang tertentu, mereka merasa bangga dengan kekuatan mereka, atau mereka menyalahi aturan-aturan agama, apa yang terjadi?
Walaupun mereka di atas kebenaran, ketika menyelisihi ajaran Islam, Allah kalahkan peperangan. Contoh dalam perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 165, awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah, maksudnya pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar, kamu berkata, di mana datangnya kekalahan ini? Maka Allah katakan, katakanlah itu semua adalah kesalahan diri kalian. Kenapa perang Uhud kalah? Karena beberapa sahabat melakukan pelanggaran. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada para pemanah agar jangan meninggalkan Jabal Rumah, sekitar 40 atau 50 orang, apapun yang terjadi kata Rasul, jangan pernah meninggalkan Jabal ini. Tetapi dunia menjadikan mereka terperdaya. Ketika mereka melihat ke bawah, pasukan yang di bawah nampaknya sudah berhasil mengalahkan musuh, harta rampasan perang di mana-mana. Mereka tidak tahu bahwa ini siasat Khalid ibn Walid yang masih kafir ketika itu, memutar pasukan. Tiba-tiba para pemanah, rupanya Khalid bin Walid dengan cepat memutar pasukan, kemudian dia menyerbu dari atas dan berhasil mengalahkan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, kalau ada yang bertanya, kenapa Rasul dan para sahabat dikalahkan? Tentu bagi Rasul tidak dikalahkan, merupakan kemenangan. Tapi bagi para sahabat, karena mereka ada yang melanggar. Maka siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap syariat, pasti akan dikalahkan musuh-musuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan dalam surah Ghafir ayat 51, innala nansuru rusuluna walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Dan sungguh kami akan tolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan kehidupan kelak pada hari di mana manusia akan datang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Okelah, ayat ini mengatakan Allah berjanji akan menolong rasul-rasul. Sekarang pertanyaan pun muncul. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala menolong rasul-rasulnya, kenapa Zakaria bisa disembelih kepalanya? Bahkan dipisahkan dari badan hanya untuk menjadi mahar wanita pelacur seorang raja zalim. Yahya ibn Zakaria, putra daripada Zakaria, Yahya itu kan dikenal sejarah. Dikirimlah pasukan oleh raja zalim karena ketika itu wanita yang dicintainya ingin memiliki mahar kepadanya Yahya ibn Zakaria. Karena cintanya, akhirnya raja zalim ini mengirim pasukan, ditangkapnya Yahya, kemudian dipenggal kepalanya, dan itulah menjadi mahar. Mana pertolongan Allah kepada Yahya ibn Zakaria? Atau kepada ayahnya sendiri, Zakaria, yang ketika itu bersembunyi di pohon dalam hutan, kemudian iblis memberitahu persembunyiannya, kemudian kata iblis, gergajilah pohon itu. Akhirnya digergaji, di dalam pohon. Jawabannya para ulama bahwa kedua nabi itu telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saat kehidupan mereka, tapi saat setelah kematian mereka. Karena saat kemudian Yahya meninggal dunia, kemudian disusul oleh ayahnya Zakaria, kemudian disusul dengan Isa tapi diangkat ke langit oleh Allah Azza wa Jalla, maka selepas peristiwa ini Allah kirim raja yang jauh lebih zalim lagi. Jadi disebut dengan untuk nama Raja Babylon. Tiba-tiba kemudian datang dengan pasukan besarnya, kemudian menghabiskan Palestina, bahkan merobohkan kotanya seakan-akan, menggunakan menawan wanita dan perempuan di bawah mobil. Situlah kemenangan. Terkadang kemenangan itu di awal, terkadang kemenangan itu juga, terkadang kemenangan itu di akhir. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jundu lakum yansurukum min qabl. Idil kafiruna illa fi orang-orang kafir sudah jelas tentara Allah datang dengan sebaran-baran di Los Angeles, California saja. Tetap saja Filipina
Tetap saja para sesuatu tidak pernah tawadhu kepada Allah.